Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda illa yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Pertama marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sampai hari ini dan insya Allah terus memberikan kita banyak kenikmatan baik kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin, kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita masih pada bab taubat, di akhir-akhir bab taubat pada kitab Riyadhus Shalihin. Sementara orang dari kita ada yang sudah mulai sibuk bekerja, ada yang masih tidur, kita alhamdulillah diberikan kemudahan Allah untuk beribadah kepadanya dengan mengkaji apa-apa yang telah ditulis di dalam kitab yang merupakan tamannya orang-orang soleh, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Sampailah kita pada hadis yang ke-23. Ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani walam yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab, muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, dan juga dari sahabat yang lain ya, semoga Allah meridhai mereka semua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna li ibni adama wadiyan min dhahabin, seandainya anak cucu Adam manusia itu memiliki lembah dari emas, satu lembah dari emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, tentu dia ingin memiliki dua lembah emas, lembah-lembah yang lain. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini menceritakan tentang manusia. Salah satu sifat manusia adalah sangat menyukai akan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan sesungguhnya manusia itu mencintai manusia dengan kesukaan yang sangat. Saking sukanya manusia ya pada harta, maka semua aktivitasnya sebagian manusia itu diproyeksikan ke keuntungan. Kalau ada keuntungannya maka saya siap, kalau nggak ada keuntungannya apa gunanya? Saking senangnya pada harta. Dan orang-orang yang beriman pun juga terkadang sebagian dari orang yang beriman kepencut ya. Ada kalau orang tidak diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian orang-orang pun juga seperti itu, sehingga berpikir masalah harta. Saking cintanya kepada harta itu terkadang sebagian orang ya tidak memberikan
hak-haknya pada orang-orang lain, misalnya kepada orang miskin atau kepada para ahli warisnya, ya, saking cintanya kepada harta. Demikian juga pada surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, ya. Jadi karena sangat cintanya kepada harta itu, mereka itu kemudian membuat dirinya itu terjatuh kepada jurang kecelakaan karena berlomba-lomba dalam harta, dalam kepemilikan. Dan pada hadis ini itu bukan main, ya, bukan lembah yang berisi tanaman-tanaman, entah itu sayur mayur atau kemudian makanan-makanan berupa makanan-makanan pokok, lembah-lembah sagu, lembah yang berisi tanaman ketela, atau kemudian lembah-lembah yang lain yang berisi tanaman-tanaman. Tetapi pada hadis ini digambarkan adalah lembah itu adalah penuh dengan emas. Apabila manusia, ya, lau anna li ibni adam wadiyan min dhahabin, lembah yang penuh dengan emas, ya, dari emas, dia akan menyukai, ya, ahabba yakuna lahu wadiyani, dia akan memiliki keinginan untuk mendapatkan lembah yang lain untuk mengamankan asetnya. Kalau hanya satu lembah itu ya kurang lah. Padahal kalau sesungguhnya dibandingkan dengan usia manusia, maka 1 gram emas saja itu sudah insya Allah cukup untuk 1 hari, ya. Kemudian, ya, ini dengan gaya yang lumayan mewah begitu. 1 gram emas, 1 gram emas berapa? 500.000 berapa? Ya, 900.000. 1 hari 900.000 itu ya luar biasa, nggih. Nah, itu 1 gram emas 1 hari. Nah, kemudian kita bayangkan 1 kerikil emas, gitu. 1 kerikil ya saon, gitu. Ya, saon itu berarti kali berapa? Ya, 1 gram menjadi 1 on, ya, sudah 100 gram. 1 on itu 100 gram. Nah, bayangkan sudah berapa, ya, ditambah nolnya 2, ya, 90 juta. Ya, kemudian 1 kilo. Wah, 1 kilo emas, gitu. 1 kilo emas batangan. Kayaknya ya baru melihat di televisi atau di gambar-gambar, ya. Nah, itu bukan main, bukan hanya 1 gram, 1 on, 1 kilo, tetapi 1 lembah emas. Nah, kalau dia membandingkan antara keperluan hidupnya dengan emas yang 1 lembah, maka itu sudah cukup, karena kehidupan manusia itu ada batasnya. Bahkan 1 lembah emas itu kalau dimakan oleh keluarganya, ya, sampai anak keturunannya yang ke-7, 8, ya, itu mungkin ya masih cukup. Tetapi sifat dasar manusia karena saking rakusnya, apabila memiliki 1 lembah emas, tentu dia akan menginginkan untuk lembah yang lain untuk mengamankan asetnya, ya. Jangan sampai kemudian keperluannya itu tidak terpenuhi karena cuma punyanya 1. Jadi terus keinginan manusia, ambisius manusia untuk memiliki harta itu. Dan ini adalah sifat dasar manusia, sangat sukanya pada manusia, pada harta. Kita kalau sudah tahu tentang harta, ya seperti itu. Bayangkan kalau tentang makanan, ya, makanan itu kadang ada yang tanpa didikan orang tua, itu kalau anak-anak itu dirinya sedang makan, ya, maka tangan yang satu berusaha untuk mengambil makanan yang lain untuk disusul, jangan sampai kelaparan. Kebiasaan tidak berbagi, ya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, ya, mendidik agar anak-anak kita senang berbagi, ya. Jadi apa yang ada itu kemudian ini untuk dimakan bersama-sama dengan yang lain. Ada yang belum dapat maka diberikan, ya. Kemudian ketika kita sudah dewasa, kita akan tahu keperluan manusia itu sebenarnya seberapa, ya. Keperluan kita sehari itu ya 3 piring lah cukup untuk makan, ya. Kemudian
anggota keluarga kita berapa. Tetapi kemudian sifat dasar manusia tadi, keinginan-keinginan itu terus berlanjut sampai kemudian seandainya dia memiliki satu bukit emas saja dan ternyata di depannya ada bukit-bukit yang lain yang juga berisi emas, dia tidak mencukupkan dengan yang udah saya punya satu bukit saja ini. Nah, dia akan berusaha untuk mendapatkan bukit yang lain. Mungkin tidak jauh dari sifat serakah itu ketika diturunkan kadarnya. Terkadang kita punya baju, ya, punya sepatu, ya, punya apa ya, cukup, sebenarnya udah cukup. Orang muslim, orang mukmin itu ya sudah mencukupkan dengan apa yang diperlukan. Tetapi karena rakus tadi, ya, sifat ambisi yang berlebihan itu terkadang tidak mencukupkan dengan apa yang diperlukan. Wah, ini nek sepatu siji ya kurang, ya. Aku nek apa jenengane pengen nganggo baju yang itu, ya, main matching gitu. Yang bajunya hitam ya sepatunya nganggo sing ireng. Nah, tapi kok tadi nanti mau akan ada jalan-jalan ya sing kira-kira agak berbau-bau sport lah begitu. Nah, jadi beli lagi. Ya, ternyata di hari yang lain itu seragamnya berbeda, ya, biar matching lagi. Wah, ini seragamnya biru, cari sepatu yang sport yang biru. Atau apa, sepatu seragamnya coklat, ya cari sepatu yang coklat. Nah, keinginan-keinginan tersebut, ya, seandainya memang diperlukan dan jauh dari sifat riya, dari sifat takabur, tidak masalah, dipenuhi. Tetapi kemudian kalau ada mulai sifat-sifat yang jelek yang masuk ke dalam keinginan itu, maka kembalikan pada keperluannya. Saya tidak memerlukan ini, ya. Toh matchingnya saya itu siapa yang mau lihat? Apakah kemudian menurunkan derajat kita atau tidak? Kalau tidak ya sudah, dengan seperlunya saja. Hitam, sepatu satu hitam. Nah, ketika masih layak dipakai, ya sudah itu saja. Tetapi kalau sudah memang tidak layak, ya bisalah beli. Ya, ini kalau bagi seorang laki-laki. Tetapi kalau kita tengok sedikit ya ke kaum Hawa, ya, maka akan menjadi lebih terasa lagi berbeda. Tasnya ya juga harus yang banyak. Ya, malu kalau anggar ketemu kok tasnya pakai itu, anggar ketemu tasnya itu lagi. Pak, kok tumbaske lagi Pak tasnya. Ya malu Pak, setiap kali ketemu diajak Bapak kok tasnya mesti itu, kerudungnya mesti itu, bajunya mesti itu, mau beli Pak. Ya, jadi keinginan untuk mendapatkan harta, ya, ini merupakan sifat dasar manusia secara umum. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentu saja harus mencukupkan apa yang diperlukan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, bukan masalah tas, ya, bukan masalah harta perniagaan, hasil pertanian yang ada di lembah, tetapi yang ada di lembah itu adalah emas. Puncak-puncaknya harta di dunia ini adalah kepemilikan emas. Bahkan derajat negara saja itu dilihat dari simpanan emasnya, devisanya itu. Semakin banyak memiliki harta simpanan emas, maka negara tersebut dikatakan negara yang kaya. Nah, seorang yang memiliki satu harta, satu lembah emas, ya, itu masih merasa belum cukup, ya, masih merasa belum cukup. Dia ingin mendapatkan harta yang lain, bukit yang lain, yang berisi emas-emas yang lain. Kalau orang tidak mempertimbangkan tentang hisab, tidak memperhitungkan bahwa setiap rupiah yang kita miliki itu nanti ada pertanggung jawabannya. Nah, jadi bagi orang-orang yang beriman akan sangat memperhatikan bahwa setiap rupiah, setiap harta yang kita miliki itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Sehingga
bagi seorang muslim itu akan memperhatikan bagaimana ya untuk mendapatkan harta yang halal. Ketika sudah mendapatkan, bagaimana menggunakannya, bagaimana menggunakan harta yang sudah saya miliki ini. Karena setiap rupiah dari harta kita itu nanti akan ada pertanggung jawabannya. Dan sifat dasar manusia karena keinginan yang seperti itu pada hadis yang lain, apabila sudah memiliki satu lembah emas, maka akan berusaha untuk memiliki yang kedua. Apabila sudah punya dua, maka akan berusaha untuk memiliki yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kemudian di dalam hadis ini ya dilanjutkan, walam yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Ini adalah isyarat bahwa keinginan memiliki harta itu terus ya, meskipun sudah berumur ya, sudah tua ya, sudah di atas 50, sudah di atas 60 ya, bahkan sudah di atas 70, 80 ya, tetapi kalau masih ada kesempatan terus berusaha untuk mencari harta itu, mengumpulkan harta itu, dan tidak ada yang bisa ya menghentikan keinginannya. Walam yamla'u fahu, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya illa turab, kecuali tanah ya. Jadi digambarkan bahwa keinginan itu akan terus sampai usia berapapun ya, dan tidak ada yang bisa memenuhi keinginannya itu kecuali tanah. Maksudnya adalah kematian. Kalau sudah mati, maka yang memenuhi mulutnya tidak lagi makanan, yang terlihat di matanya tidak lagi lembah emas yang berkilau ya, yang memenuhi perutnya tidak lagi makanan yang dimakan lewat mulutnya, tetapi semuanya adalah tanah ya. Dan itu akhir dari perjalanan manusia di dunia ini, bahwa manusia nanti pada dasarnya akan meninggal. Dan ketika sudah meninggal, kita mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian ya, mau tidur ya, apa yang kita perlukan? Tidur ya, paling ya cuma alas yang kita gunakan untuk tidur itu ya, tidak ada jadi televisi dan sebagainya. Kalau kita ngantuk itu ya nggak diperlukan televisi itu, mobil ya, mobil ya, kemudian apartemen yang banyak sekali nggak diperlukan, kita cuma perlu yang sekian meter saja. Apalagi kemudian kematian, tidak ada yang dibawa, tidak ada yang ikut dibawakan ya. Kalau ada kegiatan mengikutkan sebagian harta pada peristiwa orang yang meninggal ya, seperti kita melihat ya, saudara-saudara kita dari suku yang lain itu ketika meninggal pakaiannya sedemikian rupa caranya, kemudian sebagian dari hartanya itu diikutkan. Apa itu bermanfaat ya? Tidak akan ada manfaatnya kecuali apa yang telah diusahakannya, kecuali iman dan Islam yang ada ya, kecuali harta yang telah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari semua usaha yang dilakukan itu adalah nanti berakhir pada kematian itu. Kalau sudah mati, sudah tanah yang ada di sekelilingnya, maka itu baru selesai keinginan-keinginan itu, karena sudah tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi rasa-rasa yang bisa digunakan untuk mengetahui kenikmatannya harta benda itu. Jadi tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali tanah ya. Jadi ini akhir dari perjalanan manusia di dunia adalah kematian. Maka hadis ini kemudian memberikan isyarat lagi ya, bahwa yang lebih penting dari semua ini, karena manusia pada dasarnya akan mati ya, akan meninggal dunia, maka adalah memikirkan kelanjutan apa yang disiapkan untuk kehidupan setelah meninggal dunia ini. Kita yakin betul ya dengan salah satu rukun iman, yaitu hari akhir. Hari akhir yaumul qiyamah itu bukan hari akhir berakhir ya, berakhir sudah tanpa pertanggungjawaban, tetapi hari akhir adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Justru hari dibangkitkan ya, hari dimulainya perjalanan, hari yang sangat panjang yang tidak ada batasnya. Di dunia ini paling hanya terbatas pada usia-usia ya,
angka 7, 8, ya sedikit yang sampai 90 tahun, ya lebih sedikit lagi yang melewati angka 100 tahun. Nah, dan setelah itu ada kehidupan lain, ya yaumul qiyamah itu yang tidak ada batasnya, yang kemudian orang akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, baik bagi saya maupun jamaah semua, mari kita mensikapi harta-harta yang kita usahakan itu untuk memiliki harta-harta yang nanti mudah dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita memiliki harta yang nanti pertanggungjawabannya sulit, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan-keinginan yang macam-macam itu terkadang mengabaikan tentang sisi-sisi halal haram untuk mendapatkan lembah emas yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang seterusnya, itu mengabaikan hal-hal yang haram. Karena pada akhirnya manusia itu akan mati dan mempertanggungjawabkan semuanya, maka kemudian harus menyadari bahwa kalau haram-haram maka harus berhenti, jangan diteruskan. Itulah taubat, ya. Dan di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, wa tubuhu ala man taba wa yatubu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Maka ya mari kita setiap saat mengakhiri kegiatan-kegiatan kita dengan beristighfar, taubat kepada Allah. Apa-apa yang telah kita usahakan, mungkin ada hal-hal yang belum sepenuhnya halal, ya, dari apa-apa yang telah kita usahakan, baik dari jenis pengabdian pada majikan, ya, atau lewat perdagangan atau lewat pertanian, kita masih mencari celah-celah untuk mendapatkan keuntungan, mengumpulkan harta, mengabaikan sisi-sisi halal. Maka yang berikutnya, karena manusia nanti akan mempertanggungjawabkan, maka harus bertaubat, merefresh kembali tujuan kita. Kita ingat kembali apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia. Dunia ini adalah tempat berusaha untuk mengumpulkan amal soleh, ya, bukan untuk tempat bersenang-senang, ya. Dunia ini tempat berlayar, bukan tempat berlabuh. Tempat berlabuh kita adalah di akhirat. Tempat berlabuh kita adalah di hari akhir, di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lebih mementingkan sisi-sisi kehalalan, sisi-sisi keridhaan Allah. Jangan sampai kita mengumpulkan harta yang banyak tetapi nanti justru tidak bermanfaat. Ini yang penting bagi kita, bahwa setiap yang kita miliki itu harus siap untuk dipertanggungjawabkan. Satu lagi kita akhirkan bab taubat pada pagi hari ini. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yarhaqullahu azza wa jalla ila rajulaini yakatulu ahaduhumal akharu yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillahi wa yuqatal summa yatubullahu ala qatili wa yuslimu wa yustashhad. Ya, jadi ada peristiwa di dunia ini, dua orang yang saling membunuh, saling berusaha membunuh, tetapi pada akhirnya dua-duanya itu masuk surga semua. Berbeda dengan yang hadis yang beberapa waktu yang kita bahas. Apabila ada dua orang muslim saling membunuh, ya, maka baik yang membunuh maupun yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Ya, kemudian ketika ditanyakan kenapa kok ya kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tetapi kalau yang terbunuh, karena dia juga punya keinginan kuat untuk mengalahkan lawannya untuk membunuh, hanya kedahuluan. Ini tentang pentingnya niat, ya. Nah, ini ada peristiwa yang lain sampai kemudian Allah itu tertawa. Bagaimana tertawanya Allah itu wallahu alam, ya.
ya kita memahami ya tertawa ya udah tertawa, tanpa kemudian menyerupakan tertawanya Allah dengan tertawanya manusia. Dengan kemuliaannya, dengan maha kebesarannya, kita tidak usah menggambarkan tertawanya Allah, karena memang kita tidak mampu untuk mengarah ke sana. Ya kita tinggal sudah menerima Allah tertawa dengan peristiwa ini. Ya Allah Azza wa Jalla tertawa dengan peristiwa ada dua orang yang saling berusaha untuk membunuh, tetapi kemudian dua-duanya itu masuk surga, ya. Yalhaqallahu azza wa jalla ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akharu yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah satunya membunuh yang lain, tetapi kemudian kedua-duanya masuk surga. Lah kok bisa, kenapa? Ini pada ya kelanjutannya. Yang ini yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Maka yang satu ini adalah dia berperang kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terbunuh. Karena berperang di jalan Allah dan terbunuh, maka masuk surga. Kemudian yang satu lagi, tsumma yatubu Allahu alal qatil, kemudian bertaubat orang yang membunuh tadi, ya. Wa yuslimu, dan kemudian masuk Islam, bertaubat masuk Islam. Fayustashhadu, dan kemudian berjuang lagi dan mati syahid dan masuk surga. Ya, jadi nanti di akhirnya kedua-duanya masuk surga dan ketemu. Terus lu sampeyan kok mateninya kok iso mlebu swarga kok piye to? Jebulane sampeyan sing bener ya. Ini kalau bahasa kita kan jebulane sampeyan sing bener, mulane yang tobat. Nah, tobat terus yo mengikuti jalan sing sudah sampeyan tempuh itu. Dan kemudian saya sebagai bentuk taubat saya pun juga ikut berperang sekarang membela agama Allah, dan alhamdulillah ya Allah memberikan syahid pada saya, dan akhirnya saya pun terbunuh di jalan Allah dalam keadaan syahid. Sehingga bahasa kita wah ketemu di podo tinileh seneng ngobrol. Nah, sehingga digambarkan ya Allah tertawa pada peristiwa dua orang laki-laki ini. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaat dari hadis ini, bahwa berperang di jalan Allah itu adalah sesuatu yang sudah masyhur kita pahami, ya, kita maklumi, itu adalah satu bentuk ibadah yang merupakan puncak-puncaknya ibadah, ya. Puncaknya ibadah itu adalah berjuang di jalan Allah, ya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan apa yang diperlukan saat itu. Dan kemudian ketika dia di dalam puncaknya ibadah terbunuh, kok meninggal dunia, maka insya Allah mati syahid. Yang kedua, kemudian apabila orang sudah terlanjur pernah bahkan tidak sekedar membuli orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan ini kan melawan, ya, melawan orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan sampai membunuh orang-orang yang berjuang di jalan Allah, itu adalah sesuatu dosa yang sangat besar. Kalau sekedar membunuh manusia biasa, itu ya sudah orang manusia, apalagi kemudian orang podo dene jahati, ya, akan mengurangi sedikit kejahatan. Tapi yang dibunuh itu adalah seorang pejuang Islam, seorang yang berjuang agar tegaknya syariat Allah, tegaknya kedamaian di muka bumi ini, ya, tegaknya aturan-aturan yang membawa manfaat untuk seluruh manusia. Kok itu dibunuh? Maka pembunuhnya ini dosanya akan sangat besar. Kok kemudian orang tersebut kemudian diberikan hidayah Allah, akhirnya bertaubat, maka taubatnya akan diterima. Oleh karena itu ya mari kita yang levelnya itu tidak membunuh orang yang berjuang, kita levelnya masih memadamkan cahaya Allah. Kadang ono wong sing dakwah ora didukung, ya kita bertaubatlah. Oh ya, yang orang mendukung usaha-usaha dakwah, padahal lego, padahal iso, tetapi kenapa tidak saya dukung usaha-usaha itu? Kita malah cenderung meredupkan cahaya Islam, ya, meredupkan ini, ya. Jadi ada satu hadis, ya, bukan satu hadis, ya, satu ucapan dari seorang ulama modern ini, al-Islamu mahjubun bil muslimin, ya. Islam itu tertutup, ya,
tertutupi oleh orang-orang Islam. Maksudnya apa? Kudune Islam itu ya'lu walahi walalai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih ketinggiannya. Tetapi karena orang-orang Islam, ya, orang-orang Islam itu tidak menunjukkan kemuliaan Islam, bahkan melakukan hal-hal yang sebaliknya, sehingga keagungan Islam, sehingga kemuliaan Islam itu tertutupi. Ya, orang-orang yang sudah terlanjur seperti ini harus kemudian bertobat, karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sedikit memberikan kesimpulan bahwa ya, bagaimanapun dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang, itu kalau kita datang kepada Allah dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah akan diterima taubat orang-orang yang bertaubat. Ya, tentu saja setelah dengan keinginan yang kuat, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang dilakukan, dan dia kemudian bertekad ya untuk kemudian menutupinya taubat tersebut dengan perbuatan yang baik, mengikuti taubat ya, mengikuti perbuatan yang jelek yang sudah mau ditinggalkan itu dengan taubat dan meninggalkannya. Jangan sampai kemudian masih mendekat-dekat dengan dosa-dosa yang kemudian nanti mudah untuk tergoda kembali melakukan dosa-dosa yang mungkin terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.